Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Wah, semoga di masa pandemi ini kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Nah, teman-teman bertemu lagi dengan saya Anissa Yuniar yang pada kesempatan kali ini akan sedikit memberikan penjelasan mengenai pemikiran metakognitif. Nah, apakah teman-teman ada yang tahu apa itu pemikiran metakognitif? Oke teman-teman, kita bahas bersama-sama ya. Nah, istilah metakognitif ini pertama kali dikenalkan oleh seorang psikolog dari Universitas Stanford yaitu John Flavel pada tahun 1976. Ia mengemukakan bahwa metacognition is thinking about thinking, yang berarti berpikir tentang berpikir. Maksudnya adalah kita mengetahui dan memahami apa yang kita tahu, apa yang kita pikirkan, dan bagaimana proses kita dalam berpikir. Hal ini termasuk kemampuan untuk mengatur pikiran kita sendiri pada saat sedang mengerjakan sesuatu. Contohnya saja ketika kita membaca. Ketika kita membaca, kita akan menemukan istilah-istilah yang belum kita pahami. Nah, disitulah kita dapat menggunakan pemikiran metakognitif untuk dapat memahami istilah-istilah tersebut. Nah, bagaimanakah peran metakognitif dalam kehidupan sehari-hari? Pemikiran metakognitif dalam kehidupan sehari-hari dapat digunakan dalam hal-hal seperti membuat keputusan, memahami masalah, dan mencari solusi dalam permasalahan. Nah, contoh pemikiran metakognitif dalam kehidupan sehari-hari seperti misalnya terdapat permasalahan, misalkan ada seorang anak bernama Andi, ia ditugaskan oleh ibunya untuk membelikan bahan-bahan kue ke warung. Nah, apabila situasi pertama Andi tidak menggunakan pemikiran metakognitif, maka ketika ia misalkan berjalan ke warung, dia bertemu dengan temannya, kemudian ia menanyakan kepada temannya warung yang menjual bahan-bahan kue, kemudian temannya itu merekomendasikan sebuah warung, dan tanpa berpikir panjang, Andi pun mendatangi warung tersebut. Dan ternyata ketika datang ke warung tersebut tidak menyediakan semua bahan-bahan yang ia butuhkan, sehingga dia membutuhkan lagi warung yang lain untuk memenuhi kebutuhan bahan-bahan kue yang ibunya inginkan. Nah, di sini Andi menjadikan banyak mengeluarkan waktu dan juga tenaganya. Situasi kedua, Andi menggunakan pemikiran metakognitifnya. Dalam perjalanan ke warung, ia bertemu dengan temannya yang kemudian merekomendasikan Andi sebuah warung untuk membeli bahan-bahan kue yang ibunya tugaskan. Nah, di sini Andi mempertimbangkan terlebih dahulu informasi yang diberikan oleh temannya. Benar ataukah tidak? Ia bertanya-tanya apakah benar atau tidak informasi yang disampaikan oleh temannya tersebut. Nah, dengan begitu, dalam melaksanakan tugas dari ibunya, Andi menjadi lebih efisien. Nah, ketika Andi menggunakan pemikiran metakognitifnya, itu dia akan bertanya-tanya kepada dirinya apa yang telah dia lakukan, strategi apa yang telah dilakukan, dan juga sampai dengan evaluasi yang telah dia lakukan dalam menyelesaikan masalah yang ditugaskan oleh ibunya tersebut. Selain berperan dalam kehidupan sehari-hari, metakognitif juga dapat dimanfaatkan dalam aktivitas akademik, yaitu saat kita sedang belajar. Metakognitif dalam aktivitas akademik dapat membuat kita lebih giat belajar, lebih aktif, lebih dapat mengendalikan diri sendiri, dan juga dapat mendorong diri kita untuk belajar lebih dalam lagi. Metakognitif ini sangat penting sekali dan bisa saja terjadi tanpa kita sadari, karena dapat menciptakan pembelajaran yang aktif yang bisa membuat pembelajaran menjadi lebih sukses.
Nah, sukses di sini maksudnya adalah ia akan dapat atau kita akan dapat hasil yang memuaskan di akhir. Misalkan ketika kita sedang ujian, kita bisa mendapatkan nilai yang baik. Nah, hal itu dapat terjadi karena proses pembelajaran yang terus-menerus. Metakognitif ini dapat terjadi secara sengaja ataupun tidak disengaja. Nah, apa saja ya komponen yang terdapat dalam pemikiran metakognitif? Komponen ini dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama, komponen pengetahuan, dan yang kedua, komponen pengalaman. Untuk komponen pengetahuan yaitu terdapat 3. Yang pertama, pengetahuan individu atau diri sendiri. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan individu atau diri sendiri dan juga bagaimana proses kita dalam belajar. Yang kedua yaitu pengetahuan tentang tugas. Hal ini berkaitan dengan kita dalam mengerjakan tugas. Misalnya, kita mengetahui bahwa diri kita ini lebih memahami pembelajaran matematika tentang bangun ruang dibandingkan dengan materi statistika. Nah, kita akan merasa bahwa materi matematika bangun ruang itu lebih mudah dibandingkan dengan materi matematika tentang statistika. Yang ketiga yaitu pengetahuan tentang strategi. Nah, strategi ini baik kognitif dan juga metakognitif. Juga pengetahuan tentang waktu dan tempat strategi itu dapat digunakan. Komponen yang kedua yaitu komponen pengalaman. Nah, komponen pengalaman ini berkaitan dengan strategi metakognitif atau yang biasa disebut regulasi metakognitif. Metastrategi ini merupakan urutan proses yang digunakan seseorang dalam mengontrol aktivitas kognitifnya dan memastikan ketercapaian tujuan kognitifnya. Proses ini membantu kita meregulasi dan mengawasi aktivitas proses pembelajaran dan juga perencanaan pemantauan kognitif dan evaluasi aktivitasnya. Pengalaman metakognitif biasanya mengikuti aktivitas kognitif. Nah, mereka itu terjadi ketika kognisi biasanya mengalami kegagalan. Contohnya saja ketika kita sedang membaca, kita pasti akan memikirkan kembali hal-hal apa saja yang belum kita pahami. Nah, dalam metakognitif terdapat aktivitas strategi metakognitif, yaitu meliputi perencanaan, monitoring, dan juga evaluasi. Nah, yang pertama, dalam aktivitas perencanaan atau planning, pada saat merencanakan sesuatu untuk mencapai tujuan, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita gali dalam diri kita. Seperti misalnya, bagaimana sifat tugas tersebut, kemudian tujuan apa saja yang akan kita capai, strategi apa yang kita butuhkan, serta berapa banyak waktu dan sumber yang kita gunakan. Aktivitas yang kedua yaitu aktivitas monitoring atau pemantauan. Pada aktivitas pemantauan ini, kita menanyakan kepada diri kita apakah sudah memiliki pengertian yang jelas mengenai apa yang sudah dilakukan, kemudian apakah tugas yang kita lakukan ini sudah masuk akal, kemudian yang ketiga apakah tujuannya sudah tercapai atau belum, dan apakah saya perlu memberikan perubahan atau tidak. Aktivitas yang terakhir yaitu aktivitas evaluasi. Nah, pada aktivitas evaluasi ini kita menanyakan kepada diri kita tujuan apa saja yang sudah berhasil dan belum berhasil, kemudian apa yang harus kita lakukan di lain waktu agar kita dapat mencapai semua tujuannya. Di dalam strategi metakognitif juga terdapat hal-hal yang dapat kita lakukan. Seperti misalnya yang pertama skim atau survei, yaitu membaca sekilas bacaan yang kita butuhkan. Yang kedua slow down atau melakukan sesuatu dengan hati-hati. Ketiga activate prior knowledge, yaitu mengingat dan menyambungkan pengetahuan yang dulu pernah ada. Yang keempat fit ideas together
atau menyambungkan ide-ide yang pernah kita pikirkan. Yang kelima yaitu draw diagram atau membuat mind map. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai pemikiran metakognitif yang saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.